Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pada siswa-siswi semua yang ada di rumah. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan harus selalu menjaga kesehatan ya. Walaupun masih dalam masa pandemi, seperti ini, Ibu harap kalian semua tetap semangat belajar di rumah. Untuk awal materi kita di kelas 11 ini yaitu tentang hidrokarbon. Hidrokarbon berarti ada hidrogen dan karbon. Di mana tujuan pembelajaran dari hidrokarbon ini adalah memahami kekhasan atom karbon yang menyebabkan banyaknya senyawa karbon. Yang kedua yaitu menganalisis jenis atom C berdasarkan jumlah atom C yang terikat pada rantai karbon, yaitu ada atom C primer, C sekunder, C tersier, dan C kuaterner. Sekarang muncul pertanyaannya. Kenapa ada senyawa karbon? Dan apa itu senyawa karbon? Senyawa karbon adalah senyawa yang mengandung unsur karbon. Untuk senyawa karbon tersendiri terbagi dalam dua kelompok. Yang pertama, senyawa karbon organik. Yang kedua, senyawa karbon anorganik. Senyawa organik adalah senyawa karbon yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Adapun senyawa anorganik adalah senyawa karbon yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya batu kapur. Rumus kimianya adalah CaCO3 atau dengan namanya adalah kalsium karbonat. Contoh lainnya karbid. Rumusnya adalah CaC2. Namanya adalah kalsium karbida. Sekarang cara kita mengetahui atau menguji keberadaan unsur karbon ini, sangat mudah. Hal ini dapat dibuktikan dengan cara sederhana, yaitu dengan cara membakar bahan-bahan yang berasal dari makhluk hidup tersebut. Misalnya kayu, beras, daging. Itu semua kita bakar. Bahan-bahan tersebut kalau kita bakar tentu menjadi hitam atau akan menghasilkan arang. Yang berwarna hitam atau arang itulah yang disebut dengan karbon. Untuk atom karbon ini sendiri memiliki kekhasan atau keunikan tersendiri. Yang pertama, bahwa atom karbon itu memiliki 4 elektron valensi. Waktu kalian belajar di kelas 10, kita sudah membahas materi tentang konfigurasi elektron. Ada yang masih ingat materi konfigurasi elektron? Di mana atom karbon atau atom C ini memiliki nomor atom 6, di mana konfigurasinya adalah 2, 4. Jadi elektron valensinya adalah 4. Jadi dia memiliki kekhasan di mana 4 elektron valensinya ini dapat mengikat 4 atom karbon yang lain ataupun mengikat 4 atom selain atom karbon. Ibu misalkan seperti ini. Ini adalah monomid namanya atau bentuk molekul. Karena tadi atom karbon itu ciri-cirinya berwarna hitam, di sini dilambangkan bahwa bentuk molekul untuk atom karbon itu warnanya hitam, dan warna putih ini dilambangkan sebagai hidrokarbon. Tadi bahwa atom karbon memiliki 4 elektron valensi. Ini yang dinamakan dengan ikatan atau elektron valensi tadi, di mana C bisa mengikat 4H atau C juga bisa mengikat 3 atom C yang lain. Misalnya seperti ini ya. Ini C bisa berikat dengan C, dan dengan C yang lain. Karakteristik yang khas inilah mampu membentuk rantai C yang sangat panjang. Mengapa bisa? Peristiwa ini disebut dengan C, bahwa C tadi mempunyai elektron valensinya 4 yang dapat berikatan kovalen dengan atom sejenis ataupun dengan atom yang lain. Berikut beberapa jenis ikatan kovalen pada atom C, bisa kalian lihat di layar. Ada atom C atau ikatan kovalen tunggal. Ibu contohkan di sini atom C tunggal, di mana yang kita perhatikan adalah C berikatan dengan C, bukan C dengan H. C dengan C berarti ini ikatannya.
Ikatan artinya tangannya cuma satu. Ya, itu artinya menandakan bahwa dia tunggal. Ada juga ikatan kovalen rangkap 2. Nah, kalau ikatan rangkap kovalen rangkap 2, di mana atom C berikatan dengan atom C yang memiliki ikatannya 2 seperti ini. Nah, inilah dinamakan dengan rangkap 2 tadi. Nah, untuk yang ketiga ya, atom C yang memiliki rangkap 3. Nah, seperti ini bentuknya, bahwa C berikatan dengan C yang lain dan memiliki ikatannya atau tangannya sebanyak 3 ya. 1, 2, 3. Jadi ini adalah atom H. Nah, kemudian atom C dapat berikatan dengan atom C yang lain atau sejenis, bahkan dapat membentuk rantai atom C yang baik alifatik. Alifatik itu artinya terbuka, bisa dia rantai panjang ya, misalnya seperti ini. Nah, ini artinya atom C panjang. Nah, seperti ini atom C panjang. Dimana yang kalian perhatikan adalah yang warna hitam ya, atom C yang berwarna hitam. Nah, ini artinya panjang. Tapi kalau kita menuliskan di papan tulis atau di buku, dia tidak akan bentuk seperti ini, bengkok-bengkok seperti ini, tidak. Nah, tapi sebenarnya bentuk molekul itu ini dia. Nah, kita kalau menuliskan di buku, bagaimana bentuk bengkok-bengkok seperti ini ya. Nah, jadi ini bentuk rantai lurus. Ada juga yang rantai bercabang. Kalau rantai bercabang, Ibu tinggal menambahkan atom C yang lainnya ke seperti ini ya. Ini rantai lurusnya ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah sebagai cabang. Nah, ini dinamakan dengan alifatik. Ada juga yang namanya siklik. Siklik itu artinya tertutup, bahwa atom C-nya akan tertutup seperti ini. Nah, misalkan ini ya. Kita buang ikatannya. Nah, kira seperti ini. Ini namanya siklik. Siklik itu artinya tertutup, bahwa C-nya ada 4 ya, atom karbonnya ada 4. Dinamakan dengan kalau dia siklik, jadi cara penamaannya menggunakan kata-kata siklo. Jadinya namanya karena ada 4, siklobutan. Bisa juga 3. Kalau 3 berarti nanti siklopropana. Kalau 5, siklopentana, dan seterusnya. Di slide juga ada contoh, bisa kalian perhatikan. Yang pertama, gambar pertama itu adalah tadi rantai lurus. Dimana rantai lurus itu kalau kita tuliskan di buku, kita tidak bisa menuliskan bentuk molekulnya bengkok-bengkok ya. Jadi kita tulis lurus saja. Nah, kalau yang nomor 2 itu adalah rantai bercabang. Yang ketiga tadi adalah rantai tertutup atau namanya siklik ya. Kalau yang keempat itu bentuk jaring. Untuk yang selanjutnya yaitu atom C tadi, penggolongannya ada atom C primer, sekunder, tersier, dan kuarterner. Nah, berdasarkan kemampuan atom C yang dapat berikatan dengan atom C yang lain, nah muncullah istilah primer tadi, sekunder, tersier, dan kuarterner. Nah, istilah ini didasarkan pada jumlah atom C yang terikat pada atom C yang tertentu ya. Nah, kedudukan atom karbon bisa kalian perhatikan di layar ini ya. Di situ ada C primer yang Ibu tunjukkan pakai tanda panah ya. Dan C primer, C sekunder, C tersier, dan C kuarterner. Nah, sekarang apa itu C primer? Nah, untuk lebih mudahnya mungkin Ibu ambil contoh melalui modul ini ya. Nah, di mana atom C primer itu adalah atom C yang mengikat langsung satu atom C yang lain. Nah, artinya seperti ini. Ini atom C, karena atom karbon tadi ciri-cirinya warna hitam ya. Nah, atom H-nya Ibu hilangkan supaya kalian tidak terkecoh. C ini ya, C yang Ibu pegang, dia hanya mengikat satu C. Ya, berarti C yang Ibu pegang ini namanya C primer. Nah, C yang di ujung satu lagi, C ini juga hanya mengikat satu C. Berarti C yang Ibu pegang ini namanya C primer. Nah, jadi
Paham ya? Bahwa C primer itu adalah C yang mengikat satu C saja. Nah, kalau kalian perhatikan di layar ini, C yang di ujung, semua C yang di ujung, nah itu semua adalah C primer. Nah, kalau kita perhatikan di gambar ada berapa tuh? Nah, di atas satu ya, di atas satu, yang di dekat tersier, di ujung satu, di bawah satu sudah 3, di bawah lagi 4, 5, 6. Nah, pada gambar C primernya sudah ada 6, ada 6 buah C primernya. Nah, sekarang C sekunder. Apa itu C sekunder? C sekunder adalah atom C yang mengikat langsung 2 atom C yang lain. Kalau ibu contohkan di sini, ya, pakai menggunakan bentuk molekul ini. C yang ini tadi adalah C primer ya, C yang mengikat satu C. Sekarang C yang ibu pegang. Nah, C yang ibu pegang ini dia mengikat 2 C. Ini 1, ini 2. Berarti C yang ibu pegang itu adalah C sekunder namanya. Bagaimana dengan C yang ini? C ini juga mengikat 2 C. Nih, tangannya ada 2. 1, 2 yang diikatnya. Berarti C yang ibu pegang ini adalah sekarang ada C sekunder. Yang di atas juga C sekunder. 1, 2 yang diikatnya. C ini gitu juga. Ya, 1, 2 yang diikat. Nah, untuk bentuk ini C sekundernya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 C sekundernya. Nah, coba kalian perhatikan di layar, kira-kira ada berapa tuh C sekundernya? Yang ditunjuk 1 ya. Yang di bawah primer, C yang di tengah bawah primer, kira-kira itu C apa? C sekunder kah? C tersier? Coba perhatikan ya. Di atas 1 diikatnya, di bawah 1. Berarti C itu adalah C sekunder. Ada lagi? Ada. Di dekat panah kuartener ya, yang di tengah-tengah antara kuartener tersier. Nah, di tengah-tengahnya itu adalah C sekunder karena tangannya ada 2 di situ, ada kiri ada kanan, tandanya, tanda ikatannya. Nah, kemudian kita lanjut ke C tersier. Untuk C tersier, dengan C tersier itu adalah C yang mengikat 3 buah atom C yang lain. Nah, contohkan ini. Ya. C ini, C yang ibu pegang, dia mengikat 3 buah atom C. 1, 2, 3. Berarti C ini adalah C tersier. Nah, ini ada satu lagi, yang terakhir adalah atom C kuartener. Atom C kuartener itu adalah C yang mengikat 4 buah atom C. Ini yang ibu pegang ya. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti yang kalian perhatikan di gambar, itu bentuk strukturnya. Nah, kalau di gambar kita menulisnya lurus-lurus saja ya, tapi sebenarnya bentuk molekulnya seperti ini. Ya, bengkok-bengkok seperti ini. Jadi kalau kita menuliskan di buku bentuk bengkok-bengkok seperti ini, kan susah kan? Nah, tapi bentuk molekul sebenarnya adalah seperti ini, bentuk kimianya. Nah, mudah-mudahan kalian paham untuk materi ini. Nah, untuk contoh berikutnya, coba kalian perhatikan, ada di layar. Nah, di sana ada nomor-nomornya, bisa kalian pahami mana yang primer tadi, mana yang sekunder, tersier, dan kuartener. Nah, mudah-mudahan kalian semua paham apa yang ibu jelaskan hari ini. Dan ibu doakan semua kalian semua sehat selalu dan harus menjaga kesehatan. Kita berjumpa di pertemuan selanjutnya. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.